Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kak Sam Rizky, dan kali ini kita akan membahas tentang hal paling krusial buat sebuah startup, yaitu bagaimana caranya kita bisa ngasilin duit ya. Cuan, cuan, dan cuan. Tapi kalau ngomongin cuan, biasanya kita akan ngomongin tentang cewek ya. Biasanya banyak orang yang bilang itu cewek matre, tapi kalau saya nggak setuju. Sebenarnya nggak ada yang namanya cewek matre. Yang ada adalah cowok kiri. Udah kiri, hore lagi. Dan judul video kali ini adalah jangan membuat startup jika belum tahu 7 revenue model ini. Jadi ini adalah rangkuman ya dari beberapa model startup yang sudah banyak dipakai gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Jika teman-teman tertarik, nanti silahkan tulis komen ya, apa aja sih yang masih jadi penasaran gitu. Tapi di video ini kita hanya fokus 7 model saja, dan itu adalah transaksional, komisi, berlangganan, iklan, afiliasi, freemium, dan juga lisensi. Di model yang pertama itu adalah transaksi atau biasa dikenal dengan produksi. Production model ini memiliki pemasukan dengan penjualan produknya langsung ya. Contohnya adalah Apple, dia punya Apple Store yang banyak banget dan yang keren-keren di berbagai belahan dunia ya. Cuma ya itu ya, pasti semuanya punya plus dan minus. Ini juga yang dilakukan oleh rival. Samsung juga punya banyak banget ya gerai-gerai, bahkan di Indonesia sudah resmi. Kalau Apple tadi belum resmi, baru ada di Malaysia dan juga di Singapura dan Australia ya paling dekat ya. Tapi kalau Samsung ini bahkan di kota-kota besar sudah punya gerainya sendiri gitu ya. Dan memang dia ini penjualannya langsung, dia produksi sendiri, kemudian dia juga jualan produknya. Dan kelebihan model yang ini, model yang dia adalah produksi ini, dia bisa langsung ngasih pelanggannya itu experience langsung, dan pelanggannya bisa lihat bervariasi produk yang dimiliki oleh brand itu gitu ya. Jadi kalau startup pakai model ini pas banget buat yang memang produknya harus langsung dicoba dan variasinya banyak. Cuma kelemahannya itu adalah pengeluarannya banyak banget guys, karena kita harus punya karyawan, kita harus punya toko, maintenance-nya tuh mahal banget. Bahkan biasanya toko-tokonya ini adanya di mall, dan itu pasti ratusan juta ya untuk 1 tahun aja. Dan pastinya karena di situ punya banyak karyawan dan pasti punya banyak pesaing, akhirnya yang ada itu penurunan harga. Itulah kenapa kalau lihat di websitenya Apple itu berapa kali kayak iPhone 11 sekarang udah turun jadi 6 jutaan gitu ya. Apalagi Samsung nggak sampai setahun atau 2 tahun tuh harganya bisa setengah harganya. Inilah kenapa yang model ini tadi produksi itu menjadi kelemahan. Jadi pasti punya kelemahan dan kelebihannya ya. Dan di model kedua itu adalah tentang komisi marketplace. Ini kita udah tahu banyak di Indonesia, alhamdulillah sudah mulai banyak. Kalau dulu hanya ada Amazon dan juga Alibaba. Ini contohnya adalah Tokopedia. Jadi marketplace model ini memiliki pemasukan dari komisi penjualan per produk yang terjadi dalam platform marketplace tersebut. Biasanya beda-beda ya, ada yang 1%, ada yang 3%, itu tergantung dengan variasi marketplace yang ada. Memang kelihatannya sedikit, tapi itu kalau dikali dengan jumlah transaksinya, contoh dalam satu hari itu transaksinya bisa 1000, bisa 10.000 ya, bisa dikali ya. Mungkin kelihatannya hanya 3.000, tapi kalau dikali 1000 ya banyak gitu duitnya. Ini contoh lain adalah Airbnb. Dia ini marketplace untuk orang yang ingin menyewakan ini ya rumahnya ya. Kalau ini berawal dari luar negeri, di Amerika juga, yang biasanya rumah itu kosong sekarang bisa disewakan gitu. Di Airbnb ini juga modelnya dengan model komisi tadi. Kelebihannya skalabilitasnya itu unlimited guys. Jadi mau dibikin di mana aja, dia punya toko di mana aja, di kota apapun orangnya bisa. Skalabilitasnya mau negaranya mau kayak gimana pun itu gede banget ya dengan model yang komisi marketplace ini. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas, karena produknya nggak diikat oleh satu industri tertentu, jadi apa aja bisa dijual. Bahkan sekarang buku digital bisa dijual di marketplace gitu ya, yang bentuknya digital seperti itu.
Tapi kekurangannya pasti butuh tim IT yang banyak banget dan harus orangnya hebat-hebat. Loh, teman saya banyak banget yang kerja di Bukalapak dulu ya. Itu ya karena memang butuh tim IT yang banyak banget dan adminnya juga luar biasa banyak. Karena di situ yang pertama harus ngurusin pemesanan, pengiriman, inventory itu banyak banget dan pasti biayanya akan gede. Dan model yang ketiga itu adalah berlangganan atau sering kita kenal dengan subscription. Di model ini pemasukannya itu dapat dari biaya langganan yang harus dibayar oleh konsumen. Biasanya berlangganannya itu bisa bulanan atau tahunan dan ini memang jangka waktunya tertentu ya. Ini juga konsep ini sering dikenal dengan nama SaaS gitu ya, Subscription as a Service. Di model subscription ini contohnya yang akan kita gali tadi selain dari yang pertama tadi, yang kedua ini adalah Spotify. Di Spotify ini kita sebenarnya bisa aja kita dengerin musik ya, tapi kalau mau tanpa iklan dan lain sebagainya dan ada yang eksklusif itu kita harus berlangganan bulanan. Bahkan sering banget ada email dan ada ini ya, banyak banget iklan-iklan dia berlangganannya nggak hanya 1 bulan tapi langsung 3 bulan dengan harga kurang dari 60.000 kalau nggak salah. Kelebihannya dari subscription ini pendapatannya tuh berulang guys, jadi repeat order ya. Dan keuntungan pelanggannya itu kadang dia malas untuk membatalkan langganan. Jadi ya udah lanjut aja deh, mau cuma 60.000, lanjut aja deh cuma 20.000 gitu ya. Tapi kekurangannya itu butuh pengguna yang banyak banget dan yang paling urgent adalah sangat penting untuk mempertahankan pelanggan. Jadi datengin orang aja susah, apalagi nih mempertahankan pelanggan. Itulah yang kita lihat di Netflix ya. Netflix itu akhirnya dia bikin film sendiri. Dia hanya ada di Netflix kayak gitu. Disney Hotstar juga gitu. Akhirnya semua film-film yang Disney ditarik semua. Itu tujuannya adalah biar mempertahankan pelanggan tadi, biar dia langganan tiap bulan gitu ya. Jadi dia harus ngeluarin film, dia harus ngeluarin lagu atau mungkin hal-hal yang lain. Itu yang bikin orang biar gak lari ke service yang lain gitu ya. Dan model yang keempat itu adalah iklan atau ad based. Dari iklan ini, advertising ini ya, kita kenal dengan gitu. Contohnya adalah Google ya ini ya. Google tuh pakai perusahaan yang basisnya adalah dapetin duit dari iklan. 4 kategorinya sebenarnya ada. Yang pertama itu dari display, bentuknya display kayak kita lihat baliho-baliho Videotron yang di jalan-jalan itu. Kemudian ada video yang ini dilakukan oleh YouTube ya, sebenarnya ada seluler dan juga native. Dan kalau di sini kita akan kenal dengan istilah-istilah yang unik ya. Yang pertama adalah CPA, cost per acquisition. Jadi kalau kita langganan di Google gitu atau mungkin di Meta di Facebook gitu ya, itu tuh kita akan dikenakan biaya per orang yang follow kita, itu juga bisa, itu pakainya namanya CPA. Ada lagi CPC gitu ya, cost per click. Jadi kalau orang ngeklik iklan kita itu akan dihitung dengan bayarannya berapa gitu. Ada lagi yang terakhir itu adalah namanya CPM, itu cost per mile. Jadi itu dibayarnya per 1000 tayangan. Jadi nggak peduli dia ngeklik atau enggak, dia follow atau enggak, subscribe atau enggak, tapi dibayarnya itu based on berapa per 1000 tayangan gitu ya. Contoh yang lain tadi udah saya mention adalah Meta ya. Tapi serunya kalau Meta ini kita sekali iklan bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di Facebook Messenger, dan yang terbaru ini sudah mulai monetize di WhatsApp ya. Jadi emang perusahaan-perusahaan gede yang sekarang ini bukan lagi punya hardware, jadi mereka hanya punya software, bahkan ini internet base gitu ya. Dan itu bisa jadi perusahaan yang kaya raya hanya dengan iklan. Tapi kelebihannya ini adalah cara paling sederhana dan termudah untuk menerapkan revenue model. Jadi ya kita kumpulin banyak, kita goalnya satu ya, banyakin pengguna yang free gitu. Meskipun ini kelihatannya free, tapi sebenarnya di situ ada iklan gitu. Dan ini yang paling sederhana ya sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang punya startup, punya ide, ini bisa jadi alternatif yang paling mudah. Dan seperti yang tadi dibahas, memang ini kelebihannya itu memang sangat mudah ya, tapi dia punya kelemahan nih. Jadi perlu menarik jutaan pengguna, dan kebanyakan orang itu kadang anggap iklan ini ganggu gitu. Jadi malah
bisa jadi bumerang nih kalau website kita terlalu banyak iklan, orang males kembali ke website kita. Dan sebelum kita lanjut ke model yang nomor 5 gitu ya, kita ini akan bahas topik-topik lain ya. Kemarin di video minggu kemarin sudah membahas tentang Disney. Disney itu cara dapat duitnya kayak gimana udah kita bedah. Kemudian nanti gimana sih caranya bisnis digital ini. Kemudian di minggu depan itu insya Allah kita akan bahas tentang cost structure, gimana cara ngitung HPP. Dan juga nanti kita akan bandingin nih apa sih bedanya bisnis model dan juga revenue model yang kita bahas di hari ini. Jadi jangan lupa like dan subscribe video ini untuk menemukan video-video yang lainnya. Dan model yang kelima itu adalah afiliasi. Ini rame ya di TikTok sekarang. Jadi di afiliasi model ini memiliki pemasukan dengan mempromosikan tautan rujukan kepada produk yang relevan. Jadi kita jualannya nggak perlu bayar tim sales yang banyak, kita tinggal profit sharing ya dengan para content creator nih. Jadi metode ini pada dasarnya adalah kontrak antara pemasok produk atau jasa dengan promotor, di mana promotor mengarahkan pembeli ke penjual dengan sebuah kode tertentu gitu ya. Jadi ya ini profit sharing memang nggak terlalu banyak. Ini mirip-mirip dengan reseller. Nah, cuma kalau reseller ini pendekatannya beda. Kalau di afiliasi kita nggak perlu beli ini ya, nggak perlu beli dengan harga grosir kayak di yang dilakukan oleh reseller. Afiliasi ini cukup fokusnya tinggal sales gitu, tinggal gimana penjualan gitu aja. Tapi kalau reseller kita harus yang pertama harus beli barangnya dengan harga grosir. Kemudian yang kedua kita harus ngatur stok sampai ngatur penjualan dan promo-promo lainnya. Jadi afiliasi ini sebenarnya lebih mudah, cuma ya memang pendapatannya nggak sebesar yang ada di reseller. Tapi ini yang luar biasa banyak ya, kalau teman-teman nanti di TikTok itu banyak banget sekarang konten kreator yang arahnya ke afiliasi dan itu pendapatannya lumayan ya. Hanya dengan bikin konten kita nggak perlu beli, nggak ada modal, itu sudah bisa jualan. Jadi bersyukurlah buat teman-teman yang memang hidupnya di zaman ini gitu ya, karena ini bisa menghasilkan lebih banyak uang kalau kita sebagai startupnya nih, bukan sebagai content kreatornya ya. Kita dengan produk kita aja tinggal open afiliasi, kemudian nanti produk kita akan laku dengan begitu banyaknya dan kita tinggal profit sharing. Itu jauh lebih murah dibandingkan dengan model-model bisnis yang lainnya. Cuma kelemahannya itu jumlah uang yang kita hasilkan itu terbatas ya, apalagi di industri tertentu gitu, karena nggak semua konten kreator itu bisa menjual produk yang kita miliki atau bahkan yang jasa yang kita tawarin gitu. Jadi emang ini punya keterbatasan, tapi juga punya keterbatasannya emang uangnya nggak banyak gitu ya, tapi satu sisi kita bisa dapetin duit dengan relasi yang luar biasa banyak. Oke, kita masuk ke model yang keenam yaitu freemium atau in-app purchase gitu. Di in-app purchase ini yang kita kenal dengan freemium ini memiliki pemasukan dari biaya langganan yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk menikmati penuh layanan yang disediakan. Jadi biasanya itu gratis 1 bulan pemakaian gitu ya. Atau mungkin gratisnya unlimited, mau dipakai kapanpun unlimited. Tapi kalau mau nggak ada iklan itu harus bayar gitu. Ini contohnya adalah Zoom. Kita tuh Zoom sebenarnya makanya Zoom itu gratis ya. Cuma kita dibatasi nih cuma 30 menit. Nah, kalau mau yang unlimited terus mau jumlah orangnya lebih banyak, nah itu kita harus bayar lebih banyak. Dan contoh lain adalah Google Drive. Google Drive itu gratis, bahkan setiap pemilik Gmail itu dapat berapa ya, saya lupa, 10 giga kalau nggak salah ya. Kemudian 15 giga sorry. Dan kemudian kalau mau yang upgrade, waduh isinya udah banyak nih. Akhirnya kita harus bayar nih, termasuk saya akhirnya saya bayar 100 giga ini, saya langsung bayarnya setahun gitu. Memang kelihatannya ini simple tapi udah jadi kebutuhan utama. Itu yang dilakukan dengan Dropbox juga, dengan Apple itu ada iCloud-nya juga, itu sudah modelnya seperti ini. Jadi awalnya gratis, tapi kalau mau tambah capacity, mau tambah fitur, itu baru kita dikenakan biaya. Dan kelebihannya memang value langsung dirasakan kayak Google tadi. Value-nya aku bisa dapetin flash disk yang dimanapun bisa aku akses gitu ya. Itu bisa langsung dirasakan oleh pengguna.
dan tentunya bisa menambah pengguna, terutama kayak Zoom tadi tuh rame gara-gara pandemi gitu ya, dan itu semua gratis gitu. Tapi ya ini kelemahannya adalah kita butuh investasi waktu dan uang yang besar banget gitu ya, karena kita harus memprovide orang gimana caranya produk kita tuh bisa dipakai gitu, dan yang paling berat lagi adalah gimana cara mengkonversi yang tadi mereka pakai gratisan menjadi berbayar. Kita harus bisa meyakinkan mereka, "Oh, pakai yang berbayar dong, kamu punya fitur ini." Itu yang berat ya sebenarnya. Dan kita udah nggak kerasa, kita sudah masuk di model ketujuh, yaitu model terakhir, yaitu lisensi, yang ini sebenarnya sudah lama ya, cuma kalau di bisnis digital ini semakin ramai sekarang. Dan ini basically adalah gimana kita pengelolaan hak untuk penggunaan aset gitu kan. Jadi lisensi model ini memiliki pemasukan dari penjualan lisensi atau sertifikat yang digunakan untuk mengakses produk atau properti dari pembelian lisensi gitu ya. Jadi hak-hak ini biasanya akan ada klausul-klausulnya gitu ya. Dan kesepakatan ini dapat bersifat sementara atau permanen. Itu juga dapat memberikan akses ke jumlah klien yang tidak terbatas atau hanya yang eksklusif saja. Jadi jenisnya kayak gitu ya. Ini contohnya adalah yang dipakai oleh Walt Disney. Jadi dia sebenarnya perusahaan animasi yang dijual itu sebenarnya lisensi dari karakter-karakternya. Dan kalau ada orang mau bikin aksesoris, mau bikin game dengan karakter dia, ya dia harus bayar lisensi ke Disney. Contoh lain adalah Microsoft dengan Office-nya ya. Ini luar biasa kalau kita lihat Microsoft Office Home and Business Edition 2021 itu harganya 5.100.000 ya, kembali 1.000 nih. Ini kalau yang dijual oleh SB Indonesia. Ini juga gitu, sebenarnya dia itu cuma jualan lisensi. Jadi produknya itu gratis, kemudian kita harus membayar lisensinya untuk bisa pakai produknya secara full. Cuma sayangnya di Indonesia nih tentang lisensi ini agak ngeri ya, karena kita di sini bukan lagi hak cipta, tapi kita tuh bukan lagi copyright, tapi right to copy. Jadi yang banyak tuh pembajakan dan sebagainya. Makanya di Indonesia agak ngeri ya, kita belajar animasi tapi masih Adobe-nya Adobe yang bajakan. Jadi seharusnya kita udah mulai move on nih. Minimal kita arahnya sudah bikin aplikasi itu susah ya, bikin software itu susah ya. Ayo kita rame-rame belajar pelan-pelan nih, jangan pakai software bajakan gitu ya, karena kita ya startup, bikin ide aja susah, apalagi eksekusinya. Jadi udah ada produknya di crack sama orang. Dan ini kelebihannya pendapatannya itu tetap gitu ya, karena lisensi ini long term jatuhnya dan meningkatkan nama brand, karena kayak tadi Disney semakin banyak karakternya dipakai untuk aksesoris, semakin banyak untuk jebakan jadi game, jadi buku, itu jadi meningkatkan nama brandnya, entah Walt Disney-nya, entah karakternya gitu ya. Ini kelebihan dari lisensi. Dan kelemahannya, jika terlalu banyak klausul, tadi udah saya sampaikan ketika di surat perjanjiannya itu bisa berdampak pada mudah untuk dilanggar. Jadi hati-hati teman-teman yang geraknya di IP ya, intellectual property, kita udah punya karakter dan lain sebagainya, itu klausulnya harus dibaca beneran. Kalau enggak nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ya semakin detail, makanya kita harus punya tim ini ya, tim orang yang memang fokusnya di hukum, yang tahu bagaimana penggunaan ini yang ada di industri kreatif ya khususnya ya. Dan itulah tadi ada 7 revenue model yang bisa kita pakai untuk diimplementasikan di model bisnis kita. Yo, coba tuliskan di kolom komentar revenue model mana yang menarik perhatianmu dan bagaimana strategi implementasi ke ide bisnismu gitu. Jadi itu video yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton sampai akhir, dan jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya. Saya Kasam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.